Hai, kita berjumpa lagi dalam Sofinavi Talks You Are Loved. Dan hari ini saya punya seorang narasumber yang saya udah kagum dari dulu. Orang ini nggak usah bedakan juga tetap cantik. Saya bingung gimana caranya dari segala angle. Iya, Unique Priscilla Maureta Hadi Sumarto. Iya, benar. Anaknya Pak Kusbanu. Anaknya Pak Kusbanu. Sama Ibu Baby. Bener. Iya bener kan tuh. Hebat. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Yang kangen melihat, mungkin teman-teman bisa melihat aktingnya di FTV, di web series, di film gitu ya. Tapi saya bisa sedekat ini dengan dia dan kepo-kepo soal kehidupannya. Makasih ya udah mau datang ke sini. Iya, aku yang terima kasih diundang karena kan kayak rata-rata jarang yang undang karena gak ada yang menarik jangan di hidupnya. Tapi sebelumnya pernah nggak ada di podcast atau apa? Enggak, di talk show? ini pertama kalinya. Karena nggak suka atau apa? Iya, enggak banyak juga sih yang itu. Iya. Oke. Aku tuh mau nanya ini dulu. Standar pertanyaan kalau zaman dulu kita ke majalah-majalah suka ditanya, kok dulu awal karirnya menjadi model gitu kan? Siapa yang suruh jadi model atau apa? Karena kan menang cover girl mode ya dulu ya, benar ya? Favorit. Tuh, sebentar. Terus? Siapa yang suruh jadi model pada saat itu dan usianya berapa? Itu semuanya nggak sengaja. Tuh, jeng. Nggak sengaja. Jadi rambut ngembang ya Bu? Kan zaman itu kan Demi Moore style, ntar kalau dikembangin jadinya gitu. Dia nggak sengaja. Jadi tuh dulu tuh aslinya tuh tomboy. Oke. Masih SMP kelas 1 ikut power boating. Power boating tuh apa? Speedboat. Hah? Power boating, jadi atlet power boating. Serius? Ikut PON. Hah? Atlet power boating? Speedboat. Ya, you drive the boat gitu? Iya. Oke. Setomboy itu, naik kuda, main di kali gitu. Sama bokap tuh, sama papa tuh kita ada rumah di kampung di Citerep. Dulu Citerep masih kosong, Sentul, Hambalang tuh masih kosong, masih hutan gitu. Dibawa ke sana, terus naik kuda, ada dibeliin kuda untuk kita main, terus berhenti di pinggir kali, main di kali, mandiin kuda, terus nyabutin singkong, bakarin kayak gitu, setomboy itu. Ya. Jadi nggak ada bayangan jadi model gitu, nggak ada. Nah, bayangin dari speedboat masih manjat pohon gitu, tiba-tiba ke salon mau potong rambut sama nemenin Nia Dinata. Oke. Oh, Bu Nia ada ya dalam kisah hidupmu. Temenan kan kita, terus dia ke salon Randy Salon dulu, inget Randy kan? Salon, Terus Om Randy nawarin, kamu nggak foto gitu? Hah? Foto? Foto apa ya? Iya foto. Terus otak gue gini dong, lucu juga nih dapet duitnya, bukan fotonya, jadi bisa jajan gitu. Wah seru juga nih punya duit sekarang gitu. Oke, foto lah. Jadi pertamanya bukan mode, justru gadis. Cover gadis. Karena Om Randy yang nawarin. Gadis guys, top di antara yang pop. Oh gitu ya dulu ya. Iya. Dulu tagline-nya itu. Nah, mainlah karena main sama Nia, ada Iwan, ada Audi, ada Aryo. Mainlah tuh sama mereka kan. Jadi satu geng apa segala gitu. Tiba-tiba karena Iwan udah di mode, masukinlah nama ke mode diem-diem. Oh terus sempet ke Hengki juga, mau foto nggak? Hengki Salon, Om Hengki mau nggak? Hah? Oke. Tapi mikirnya tuh duitnya. Oke. Terus nggak ngomong juga di rumah, Papa, Mah, aku mau foto nih gitu. Nggak ngomong. Nah dulu kan dijualnya kan di lampu merah gitu ya. Iya. Terus jadi mereka yang, kok ada anak gue ya? Kamu foto ya Sil gitu. Serius? Iya. Jadi mereka kaget ngeliat pas lampu merah ada orang nawarin majalah gitu. Terus dirimu udah jadi cover. Iya. Dan yang ini menganggap yang penting duit itu udah dapet, jajan gitu. Enggak sesuatu yang tau enggak gitu. Enggak, oke. Karena kan ya ngalirnya gitu aja gitu. Tunggu, tapi waktu gadis sampul itu jadi covernya gadis atau ikut Enggak. Jadi foto cover aja. Cover. Abis itu baru si Iwan naro nama Iwan sama Audi, daftarin ke mode. Tiba-tiba loh kok ada itu, pilih apa sih nih gitu. Terus
wah jajan Iwan nih, wah males harus nyiapin baju, harus pura-pura cantik, males gitu. Terus kan harus rapi-rapi, cantik-cantik gitu, nggak bisa. Aduh udah deh batalin deh gitu. Udahlah gitu. Ntar gue yang mikirin pakaiannya apa segala macam. Jadi akhirnya ikut itu karena mereka tuh sampai yang mau nyiapin baju malamnya gitu-gitu. Baik banget ya. Aduh thank you ya Wan, Audi semuanya thank you banget. Tapi itu menjadi sebuah pengalaman gitu. Oke. Dari segaris berkuda, powerboating, bayangin gak sih masih manjat pohon, cabut singkong, bakar pinggir kali. Pas disuruh foto, yang ngajarin siapa tuh? Kan harus ada kan pendengar gaya. Iya, bisa mengikuti. Maksudnya, oke Mbak, sekarang ininya gini ya. Bisa kan nggak sih kan? Oh gitu, bisa. Gitu kan? Kalau zaman sekarang yang penting gini. Oh iya sekarang gini ya. Oh berarti bisa ngikutin, berarti bakatnya ada gede. Maksudnya ada loh orang yang diarahin tetap kayak kanebo kering. Karena cuek mungkin. Nggak punya pemikiran, wah gue harus tampil cantik, gue harus mungkin ya. Yang penting ada duit abis ini. Jadi sabodoting gitu kan? Aja, gue disuruh senyum ya gue senyum, gue disuruh gitu. Jadi nggak nggak ada pikiran lain-lain gitu. Anak keberapa dari berapa sih? 2 ya? Anak pertama dari 2 bersaudara. Adik cowok. Berarti dulu memang papa mengarahkannya mainnya di alam. Di alam. Speaking of alam, aku inget zaman dulu ya, baca majalah atau apa, lihat Unik Priscilla gitu, lagi main-main sama macan, sama apa. Itu katanya rumahmu dulu papa pelihara harimau atau apa? Harimau. Coba aku dari dulu kalau nonton, kalau lihat di majalah, ini gimana ya? Kok aneh banget sih orang ini gitu kan? Kok bisa sih pelihara orang kucing macan? Aja kali gitu kan pasti. Nah akhirnya aku kesampaian untuk bertanya berpuluh-puluh tahun kemudian, itu gimana tuh ceritanya, punya zoo atau apa? Jadi papa tuh emang suka binatang, makanya jadi awal-awal tuh di rumah dulu dari Citerep itu papa beliin kuda supaya kita punya kuda, naik kuda sama-sama ke kampung-kampung. Terus akhirnya punya rumah di Bintaro Coret, Bintaro kampung gitu. Jadi punya lahan lebih besar lah ya. Terus untuk di Rengas. Nah, jadi di situ ada lahan lebih, kudanya ditaruhlah di situ. Jadi dulu awal-awal Bintaro awal sampai sektor 2 itu, jadi gue kalau ke supermarket tuh pakai kuda. Aneh nggak sih? Lagi. bukan gojek, bukan motor, naik kuda. Jadi gokuda. Jadi kan dulu cuma ada satu minimarket gitu di sektor 2 depan, sektor 1 depan. Jadi sama tukang kuda. Jadi kan ada satu yang tukang kuda kita gitu. Lo bawa 2 kuda, jadi 1 kuda gue pakai, dia pegang 1. Kesana pakai tas ransel, bayangin nggak setomboy itu? Ke situ naik kuda, belanja masukin ransel, dia pas lagi ke supermarket dia yang pegang kan. Ya udah terus balik lagi gitu, sembari bawa kudanya jalan-jalan. Oke, gini sebentar aku cut lu dikit. Zaman aku kuliah dulu, kalau ada yang dandannya aneh dikit, pakai sepatu jengkel kan? Atau pakai topi koboi, masuk kelas suka ditanya, kuda lo parkir mana? Ini dalam sesungguhnya ada orang yang parkir kudanya guys di depan sebuah minimarket. Ada abangnya lagi suruh pegang kuda, saya mau belanja gitu. Oke, terus karena emang papa hobi mendekatkan kita sama binatang. Dulu waktu kita SD ada Dalmatian, tapi kita diajarin juga gimana caranya. Lo mau punya anjing harus tahu cara ngasih makannya, kalau dia sakit gimana, bersihin kandangnya gitu. Merawat. Jadi ya kita jadi ngerti melihara binatang bukan just sekedar memelihara binatang, punya binatang, tapi harus tahu gimana caranya taking care of them gitu. Satu pertanyaan lagi soal berkuda, maaf ya karena saya masih takjub ada orang ke minimarket naik kuda. Waktu lagi gitu. Itu orang lewat nggak ada yang, ini mau kemana? Neng mau kemana? Kuda nggak ada yang, atau cuek aja ya? Nggak merhatiin apa orang? gurunya nggak terlalu perhatiin kali ya? Yang penting itu mungkin mereka nggak gila aneh banget sih ini orang gitu kali. Tapi you didn't feel aneh ya at that time ya? Biasa gue cuma lagi ngajak kuda gue jalan gitu nggak? Sekalian ngajak kuda gue jalan, terus gue mau belanja juga di minimarket, sesimpel itu. Sesimpel itu, oke. Gitu. Terus udah selesai kuda, ada harimau datang ke rumah karena nggak cukup itunya, kudanya dipinggirin. Santai banget kalimatnya. Jadi, ada harimau datang ke rumah. Jadi papa piara harimau. Ya udah. Tadi yang datangnya
Enggak ya, udah besar ya. Ada yang besar, ada yang kecil gitu. Kecilnya tuh kayak anjing aja gitu, anak harimau lah gitu. Sumatera dulu masih boleh kita pelihara Sumatera. Ya dulu belum ada peraturan. Belum ada peraturan itu. Jadi yang si Lady ini ya dianggap kayak pet di rumah. Jadi tuh kalau tidur tuh ya dia tidur di kamar terus bareng sama gue gitu. Si Lady ini namanya Lady. Si Sumatera. Tidur sama boneka coret, tidur sama harimau iya itu centang. Ya karena kan dia masih kecil, masih lucu. Itu kalau kecil kalau ditampar anak harimau mah serem juga nggak sih Sila? Iya baret-baret juga, jadi badan tuh suka baret-baret gitu. Padahal niatnya dia bercanda. Iya. Tapi kan ya sama aja kayak kucing nggak sih? Iya. Kucing juga kan kalau itu kadang-kadang suka tanpa sengaja baret-baret sama. Iya. Nggak ada bedanya sih gitu. Dan kita kan kayak kucing, masing-masing kucing punya karakter. Gue tetap takut. Enggak ya? Masing-masing kucing punya karakter. Kayak punya kuda tuh masing-masing kuda punya karakter. Kita naik kuda tuh juga harus kenal karakter kudanya. Jadi ada kuda yang nah kuda gue punya tuh cewek dulu, jadi kalau ada lobang atau ada kotoran either dia ngerem atau dia akan lompatin, jadi kita harus prepare for that. Gitu, kita harus prepare nih kalau lagi kencang, wah ada kubangan nih, dia bakal lompatin apa, kalau kita harus siapin dia lompatin gitu, kayak gitu-gitu. Jadi masing-masing kuda punya karakter. Begitu juga dengan harimau, ya kayak anjing juga punya karakter. Nah itu yang funnya, kita harus mempelajari karakter tiap-tiap binatang yang ada di rumah gitu. Paling banyak yang Sila inget pernah hewan di rumah ada berapa banyak? Kuda, harimau apa? Dulu ada beruang, ada tapir. Ada beruang madu. Beruang madu nih Ejen nih ngomong nih Ejen. Beruang madu. Ada rusa. Serius nih? Beruang madu satu? Beruang madu, iya. Jadi awalnya gini nih ya. Tahu nggak sih zaman kita dulu suka celah-celahan sama temen. Kayak beruang madu. Kayak beruang madu lu. Lah ini beruang madunya beneran. Jadi ya karena gini nih ya. Awalnya adalah kan papa suka binatang dan orang-orang tuh tahu banget kalau mamang papa tuh suka sama binatang, suka sama hewan-hewan, melihara hewan. Suka ditawarin. Jadi suka ada pemburu-pemburu, pedagang-pedagang yang bawa binatang-binatang ini ke rumah. Tiba-tiba datang aja gitu. Yang menjadi masalah adalah ini kan artinya mereka dapatnya ada yang legal, ada yang illegal dong, gitu. Kalau nggak diambil gimana nasib mereka? Lebih kasihan lagi, iya, terlantar. Jadi iya, apakah nanti mereka dapat tempat yang memang proper bisa ngurusin mereka gitu? Berarti papa tuh memang punya soft heart ya buat hewan. Emang dia seneng banget, emang dia memang pecinta binatang gitu. Jadi kalau nggak diambil nasibnya mereka nanti gimana? Jadi serba salah. Gitu. Jadi ditampungin. Akhirnya ditampungin gitu sampai kalau yang beruang yang lucu cerita. Jadi sampai SMA tuh, jadi papa tuh kalau itu ntar tiba-tiba masuk kamar tidur di kamar gitu. Terus tiba-tiba pagi-pagi bokap lagi tidur, kita masih tidur nih. Tiba-tiba kita dengar suara, Kosbanu gitu. Ini apa sih gini? Apa sih? Mama. Aduh, ketahuan nih beruang gue, jangan-jangan beruang gue nih. Tuh beruang lagi di meja makan, lagi ngacak-ngacak meja makan nyokap. Ya marahlah nyokap. Dia marah dong, ngacak-ngacak itu beruang ya gitu. Ya cuman akhirnya ya mama juga nggak, dia diterima, ya udahlah ya terima nasib juga gitu. Ada elang. Papa kalau beli tupai banyak, terus dilepas. Buat ekosistemnya si elang? Supaya banyak tupai di rumahnya, dilepas. Harus, jadi gini, punya pohon pepaya, ada pohon rambutan, ada pohon mangga. Papa pesannya cuma gini, inget ya kalau ini berbuah, kita nggak boleh ambil semuanya karena ada yang punya. Yaitu si hewan-hewan yang ada di alam ini. So sweet ya. Jadi kita selalu memang ya kalau nanam pepaya ya kita nggak boleh ambil, kita ambil sewajarnya aja. Itu ada yang punya, ada musang, ada tupai, gitu. Jadi ya gitulah yang diajarin sama papa. Iya. Oh wow. Oke, harimau Lady aja. Ada lagi nggak? Ada Lady, terus ada Lady tuh sampai besar. Pokoknya terus tiba-tiba kan papa bilang, Sil ini harus dibawa ke taman safari karena dia makin
sedikit jumlahnya, jadi harus kita kembang biakin kan. Hah? Kan sedih ya. Ini nih satu cerita yang bikin semenjak itu nggak bisa deket lagi sedekat harimau sama lady. Dibawa akhirnya mau dibawa ke taman safari, mau dimasukin penangkaran, oke gitu. Itu udah berapa lama gitu, terus akhirnya oke bawa. Kan lagi di sekolah tuh udah gelisah, aduh lady mau dibawa lagi. Umur berapa tuh? Aduh gitu, setahun lebih lah, ya udah segini deh gitu. Enggak, dirimu umur berapa? SMA ya? SMA, oke. Jadi si lady mau dibawa setelah setahunan? Terus aduh gila mau dibawa. Tuh di sekolah tuh udah gelisah banget. Aduh gila mau dibawa, ntar gimana dong gitu. Udah sedih banget. Terus udah pas sudah sampai di rumah ditungguin tuh sama papa sama orang-orang. Jadi lady tuh udah di bius. Sedih ya. Udah di bius dimasukin ke kandang. Terus tuh udah mau dibawa, mau ngomong nggak? Aduh gitu. Oke. Ntar nangis deh, sedih deh. Jadi inget lagi. Terus udah ngomong, lady mau pergi ya? Tahu nggak binatang sebuas itu mengeluarkan air mata? Artinya even binatang aja punya hati. Jadi kita manusia kalau nggak punya hati lebih gila dari binatang bukan sih? Gitu deh. Artinya even binatang aja punya hati. Nah dari situ jadi nggak bisa deket lagi. Jadi kayak punya takut kecewa lagi gitu kali ya. Gitu dulu ada cowok juga datang ke rumah. Bentar dong temenin yuk. Itu dokter hewan. Ngapain? Harimau gue sakit. Alas lah, makanya untung akhirnya ada yang mau loh ngawinin aku. Jurusannya communication, mass Jadi gini, communication. gue tuh orangnya nggak suka sekolah. Tapi bisa kuliah ke Amerika. Nggak pernah dimarahin sama papa. Belajar disiplin tuh pas lagi kuliah. Terus pindah ke sinetron tapi habis itu kan? Itu pun nggak sengaja lagi. Gue suruh pura-pura, apa sih pura-pura acting, nggak ngerti. Gue bikin bagian kostum ya. Gue ngurusin kostumnya Cut Tari, Sarah Sechan, Bucek, Tio Pakusadewo. Sarah siapa nih gaya busana nu pengaturkan Yuni Priscilla, kamu hebat banget Sarah.